Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan dari komentar-komentar yang ada. Nah, tapi mungkin saya perlu ingatkan lagi teman-teman, kemarin kan banyak yang meminta yang program latihan. Nah, itu sudah 2 kali ya saya buat ya. Jadi teman-teman sudah bisa dilihat tuh yang saya tulis di papan tulis ya. Jadi program untuk anak umur 8 sampai 12 tahun itu sudah ada, putra-putri bisa diterapkan. Lalu untuk yang secara susun gimana aerobik, speed, race pace per 9 siklus, mesocycle, lalu habis itu siklus siklus berikut lagi sampai ke program 1 tahun, lalu program per minggu, program per bulan gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa lihat di video-video yang sebelumnya itu udah ada 2 ya. Nanti gini aja, saya juga tuliskan ke deskripsinya deh, jadi teman-teman bisa langsung lihat ya. Nah, jadi teman-teman yang bertanya program itu udah nggak bingung lagi di minta program ataupun program untuk anak saya KU berapa sekian ya, putra putri ya, itu sudah ada jelas di sudah ada saya buat di 2 video ya. Jangan lupa ditonton ya. Jadi kalau yang belum tonton ya tonton dulu, pahami dulu ya, supaya teman-teman bisa bertanya lebih lagi gitu loh. Karena yang saya dapatkan selama ini, pengalaman saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu banyak yang mengharapkan program latihan, tapi bagaimana cara membuat program latihannya itu mungkin belum dapat gitu ya. Nah, jadi nonton itu 2 video itu saya rasa saya jelasin cukup jelas ya dari kemarin ya, karena memang ada orang yang kemarin minta benar-benar coba dijelasin gitu ya. Jadi di video itu saya fokus hanya jelasin mengenai itu ya. Nah, jadi setelah video program itu memang saya harus akui banyak yang komentar ya. Di sini aja hari ini saya harus jawab 10 ya, lebih kurang ya, tapi saya akan coba buat itu lebih cepat ya. Jadi tidak makan ke part 2-nya video atau part 3-nya video ya. Jadi cukup 26 menit ini saya akan jelaskan ya. Jadi teman-teman bisa paham ya. Nah, saya jawab langsung ya pertanyaan pertama. Hari ini kebetulan hari Selasa ya. Kemarin saya hari Senin ada kegiatan, jadi saya nggak buat video. Jadi hari ini hari Selasa, tanggal berapa? 6 Juni ya, jam 7.13 di sini bisa lihat ya, teman-teman. Nah, di sini ada bagaimana cara atau teknik mengeluarkan nafas saat berenang. Nah, cara agar telinga tidak kemasukan air saat mengambil nafas gaya bebas. Nah, kalau telinga itu pasti yang namanya masuk air pasti bisa ya. Kalau kita apalagi kalau menyamping ya, saat menyamping, posisi kepala saat menyamping seperti ini, itu pasti kita bisa kemasukan ke telinga kita ya. Tapi itu jangan takut. Karena apa? Ketika kita berenang itu yang namanya lubang telinga, lubang hidung itu pasti bisa kemasukan air. Cuman kalau hidung kan kita bisa hembus keluar. Kalau telinga ini caranya adalah kita kalau misalnya sebelah kanan yang kena masuk air, berarti kita keluarkan seperti ini, kita arahkan ke sebelah kanan, lalu habis itu kita ngangguk dikit, goyang-goyang untuk keluarin. Apabila tidak bisa, boleh dipancing lagi nih pakai air, masukin, bisa keluarin lagi, baru digoyang lagi ya. Karena apa? Air sifatnya adalah adhesif. Kalau misalnya masuk ke telinga, lalu habis itu ngikat ke air yang ada di dalam telinga kita, lalu kita buang, itu baru bisa ya. Jadi jangan takut untuk masukkan air ke dalam telinga habis itu dibuang lagi gitu, karena dia akan melekat ya, dia akan ikut keluar ya. Oke, itu caranya ya. Tapi kalau nggak mau masuk air ya nggak bisa sih, kecuali kita pakai tutup telinga itu ya, ada. Cuman kan kalau kita berenangnya memang untuk orang tua ya bisa, tapi kalau untuk berenang-berenang kan agak mengganggu ya pakai itu ya. Oke, berikut. Nah, di sini ada yang tanya nih, wah
Anyway, saya subscribe dan nonton channel YouTube buat memperlancar renang. Kalau boleh ada konten diet atau nutrisi yang dikonsumsi juga, biar badan bisa terjaga di usia 30 lebih nih ya. Ditunggu tipsnya ya. Pas lihat vlognya saya, soalnya jadi iri pengen punya perut rata. Saya seminggu 3-4 kali renang, tapi perut makin nggak bisa rata atau alias buncit. Mungkin ya faktor makanan yang utama. Nah, baik, saya akan coba ya nanti. Kalau untuk latihan renang sih tetap aja seperti biasa. Cuman kalau saya sendiri kan karena saya ngelatih ya, jadi kesibukan. Saya malah karena kesibukan saya, terus saya malah merasa saya makin kurus ya saya ya. Tapi dengan makanan asal kita asupan makanannya kita tetap jangan mengurangi makanan, tapi kita tambahin kadang dengan push ups ya, ataupun dengan sit up, ataupun dengan leg raises ya. Kita kan kalau misalnya udah 30-an lebih kan ya ada kendala di pinggang, ada kendala di punggung atau badan bagian yang lain. Jadi jangan dipaksa untuk latihan yang terlalu berat juga, tapi harus tepat ke ininya ya. Nah, kalau renang 3-4 kali sih bisa aja, nggak masalah ya. Nah, kalau untuk mengenai diet makanan itu sudah pernah saya jelaskan ya di video sebelumnya ya. Sebelumnya tahun lalu pun sudah pernah ada beberapa pertanyaan seperti ini ya. Nah, diet atau nutrisi ini ya, diet itu adalah pola makan. Jangan menganggap diet ini adalah kamu mengurangi makan atau minus suplai makanan gitu loh. Kamu harus tahu juga makanan yang kamu makan. Nutrisi yang kita makan itu akan menjadi energi kita gitu loh. Jadi kita sambil menjalankan aktivitas, kita nggak boleh langsung mengurangi makanan gitu loh ya. Nah, itu yang mungkin harus saya jelaskan dulu ya. Karena apa? Krusial. Nanti teman-teman langsung kurus, langsung nggak ada tenaga, itu juga berbahaya gitu ya. Itu sudah pernah saya jelaskan ya beberapa kali di video-video sebelumnya ya. Oke, jadi kalau makanan tetap, tapi kalau untuk tipsnya itu nanti deh saya coba cari ya, saya coba pelajari. Kalau untuk nutrisi ini banyak ya. Ada, kita ngambil PRSI level 2, PRSI level 3 itu ada mengenai nutrisi yang dijelaskan ya. Jadi saya akan buka kembali dan saya akan coba buat videonya ya nanti ini ya. Tapi sabar ya teman-teman, saya nggak bisa langsung karena kegiatan-kegiatan juga cukup banyak ya. Oke, sekarang pertanyaan yang ke 1, 2. Oke, kita langsung yang ketiga. Nah, di sini ada video mengapa dada perut. Nah, mengapa dada perut harus ditekan? Mohon infonya, trik atau latihan apa dan bagaimana yang diterapkan untuk bisa mengangkat kepala lebih tinggi biar dada bisa naik. Tidak hanya kepalanya saja. Terima kasih banyak, sehat dan sukses selalu. Nah, berarti ini kan di gaya kupu ya. Nah, bagaimana cara triknya supaya bisa mengangkat kepala lebih tinggi ya. Nah, kalau di gaya kupu ya, kepala itu nggak perlu terlalu tinggi, tapi kita perlu ngangkat ke dada ya. Saya sudah pernah jelaskan ya. Nah, saya sudah pernah jelaskan ya. Jadi ketika tendangan kaki ini, tendangan kaki itu, tendangan kaki tendang, dadanya kan otomatis bahunya naik nih ya, bahu kita kan naik. Ketika bahu kita naik, otomatis kepala kita ini akan naik. Nah, kalau di gaya kupu kita tidak usah terlalu tinggi naik ke atas seperti ini, cukup hanya sebatas di atas air. Kita cukup ngambil napas, cukup ambil napas saja, situ sudah cukup gitu loh. Tidak usah naik sampai tinggi setinggi ini ya, seperti ini gitu ya. Jadi
tinggi pun itu perlu diperhatikan, jangan tinggi sampai tinggi banget ya, nggak perlu ya. Jadi ini yang saya pernah dapatkan di final level 1, 2 ya, itu mengenai strokes analisis ya. Itu kepala itu nggak usah angkat terlalu tinggi, semampu kita ngangkat di atas air saja itu sudah cukup gitu loh kalau di gaya kupu ya. Jadi jangan salah persepsi gitu, jangan dada naik tinggi terus habis itu tangan tinggi gitu ya. Karena apa? Itu semua hambatan, ingat ya. Kalau kita bicara untuk atlet ya, tapi kalau misalnya berenang, belajar berenang ataupun hanya untuk yang penting saya bisa berenang gaya kupu ya silakan, nggak jadi masalah ya. Oke. Jadi biar dadanya bisa naik lebih tinggi ya. Nah, itu tendangannya jangan lupa. Tendangan sinkronnya. Nah, teman-teman perhatikan ini yang perlu saya jelaskan. Nonton sekali lagi karena di part itu saya ada jelaskan mengenai tendang dan lajunya, gimana cara naikin dada dan gimana cara ngontrol kepalanya supaya tidak terlalu tinggi gitu loh ya. Nah, ini yang saya ngambil di sertifikasi itu ada salah satu contoh adalah Michael Phelps. Ketika Michael Phelps berenang itu kepalanya ketika dipotret ya, teman-teman bisa lihat tidak lebih dari terlalu tinggi ya. Dia hanya cukup di atas permukaan air saja ya. Jadi gaya kupu yang perlu diangkat adalah bagian bahunya ini sedikit ya, supaya apa? Kita bisa ngangkat juga, otomatis kita akan keangkat kepala dan juga di atas air kita bisa ngangkat, ambil nafas habis itu turun lagi ya, cukup ya, itu efisiensi ya. Oke, berikut cara membuat program latihan renang. Menjawab pertanyaan, mohon sarannya bagaimana cara menguatkan drill kick untuk kaki gaya bebas, karena jika pakai fins oke-oke saja, ketika fins dilepas nyaris kurang ngegereget lajunya. Ya benar, kalau misalnya kita menggunakan fins ya, itu pasti lajunya lebih kencang ya. Gunanya fins adalah membantu anak-anak supaya ketika mereka tendang itu tidak tidak drop gitu loh. Makanya gunanya fins itu adalah membantu. Nah, kalau untuk anak-anak itu tidak jadi masalah, mau drill mau kick itu silakan menggunakan fins. Swim pun itu kalau mereka waktunya masih belum masuk boleh menggunakan fins. Tapi ketika mereka sudah bisa ya finsnya baru dilepas gitu loh. Jadi misalnya anak-anak 12 tahun, 10 tahun, 11 tahun, lalu 9 tahun ke bawah, mereka belum sanggup, ya udah pasang finsnya. Jangankan itu, kadang-kadang anak umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun aja masih perlu menggunakan fins ya, apalagi anak umur 12 tahun ke bawah ya. Tapi kalau misalnya untuk orang tua ya silakan menggunakan fins, gak jadi masalah ya. Itu tetap seperti itu. Kalau mereka sudah terbiasa, sudah kuat kakinya, itu baru boleh silakan dilepas ya. Jadi untuk menguatkan drill, tonton kembali drill 4 gaya yang sudah saya buat di awal tahun, kupu, punggung, dada bebas. Lalu habis itu untuk menguatkan kaki gaya bebas itu boleh diselipkan ke setiap program, boleh diselipkan contoh 10 kali 100, 8 kali 100, 6 kali 100 kaki gaya bebas. Contoh setiapnya 2 menit, 2.20, 2.10. Lalu kalau udah lebih kuat ya boleh turun 5 detik, 5 detik, 5 detik ya. Cukup jelas ya itu ya. Oke, pertanyaan yang ke-5. Halo, mau tanya, kalau latihan 1 minggu 4 kali, terus satu kalinya sesi pagi. Nah, waktu sesi pagi itu bagusnya program latihan apa ya? Ya. Nah, sebelum saya jawab, mungkin teman-teman bisa nonton di program ya. Di program yang saya tulis di papan tulis itu sudah ada 2 video yang saya buat ya. 2 video yang saya buat itu semua mengenai program anak umur 8 sampai 12 tahun, lalu anak umur yang 13 terus sampai ke senior ya. Itu ada speed, race pace, aerobik, lalu habis itu ada yang drill juga ada. Nah, itu kalau pagi itu mau dimasukin, kalau untuk anak umur
kecil misalnya, tuh nggak usah masukin program race speed sih ya. Kalau umur 12 tahun, 13 tahun atau di bawahnya itu masukin aja lebih banyak ke aerobic set. Saya menyarankan ya, kalau misalnya teman-teman latihannya 4 kali seminggu misalnya. Nah, 3 kali yang sore. Kalau 3 kali sore kan tuh ada drill tuh. Ya, ini untuk katakanlah 13 ke bawah atau 12 tahun ke bawah ya. Nah, paginya latihan apa? Ya latihan aerobik. Setelah di drill ya kita cek minggu pertama aerobiknya misalnya 10 kali 200 renang. Minggu pertama semuanya bebas. Minggu kedua 150 nya bebas, 50 nya punggung. Di minggu ketiga 150 nya bebas, 50 nya kupu. Minggu keempat 150 bebas, 50 nya dada ya. Nah, kalau untuk interval, kalau untuk anak umur 12 tahun ke bawah itu nggak masalah sih, ya disesuaikan aja. Kalau misalnya nggak sanggup ya rest saja, istirahat misalnya 20 detik, 25 detik, 30 detik ya. Kalau memang terlalu capek ya udah kita lebihkan. Kalau dia udah bilang dia nggak sanggup, tapi kalau dia bilang sanggup ya udah jalan. Kalau makin sanggup ya makin kurangin istirahatnya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman bertanya mengenai minta program atau bagusnya program latihan apa, bagusnya program latihan ini atau itu atau ini atau itu, teman-teman nonton dulu dua program yang saya sudah buat di papan tulis. Teman-teman nonton dulu, perhatikan dulu. Kalau ada yang nggak jelas di situ baru bertanya lagi. Oke? Supaya teman-teman gini, jangan terus bertanya mengenai program, minta program. Betul, minta program. Ketika saya mau ngikutin coaching klinik itu di Jakarta, pikiran saya adalah yang pertama saya harus dapatkan programnya udah. Nah, sekarang karena saya sudah ngikutin mulai dari PRSI C, PRSI B, PRSI A, final level 1, final level 2, final level 3 belum ya, karena 3 waktu itu ketemu pandemi. Sampai sekarang belum ada kabarnya kelanjutannya ya. Lalu ASKA 1, ASKA 2, ASKA 3. Setelah saya mengikuti rangkaian coaching klinik, saya mulai paham gitu loh. Maksudnya kita tidak memburu-buru ke program mulu gitu loh. Jadi impian kita adalah kita mendapatkan program, memburu ke impian kita terus gitu, mendapatkan program. Tapi kita harus tahu cara membuat program ini dan tahu cara menjalankannya ini. Itu baru betul, teman-teman. Ya. Jadi kalau saya salah mungkin teman-teman boleh koreksi ya, silakan. Apalagi terutama untuk teman-teman saya yang lebih senior dari saya di tim nasional itu banyak ya. Nah, teman-teman juga bisa sharing ya. Nah, kalau ada saya salah boleh koreksi ya. Tapi yang sepengetahuan saya seperti itu ya. Jadi apa? Teman-teman ketika balik lagi ke daerah, teman-teman bisa buat program untuk anak-anak yang ada di depan matanya teman-teman gitu loh. Tidak melulu minta program akhirnya tidak sesuai dengan anak ini gitu loh ya. Oke, berikutnya ada di video ya, nomor bentar ya, 1, 2, 3, 4, 5, ini nomor 6 ya. Mengapa badan harus dibawa ke depan? Waktu itu drill lengkap gaya dada ya. Nah, kalau cara melatih pemula agar saat nafas di gaya dadanya bisa terangkat. Terima kasih. Nah, salah satunya adalah kalau untuk pemula itu memang kesulitan kita adalah mengajarkan mereka mengangkat dadanya. Tidak jadi masalah sebenarnya. Kita tidak mesti fokus 100% langsung naikin dadanya. Karena apa? Kaki dulu kita kuatin ya. Jadi teman-teman nonton kembali drill yang setelah saya buat ini ya. Jadi teman-teman yang bertanya ini, tolong nonton kembali drill yang saya buat ini. Karena apa? Anak-anak kecil ini dia tidak bisa langsung ngangkat dadanya, tapi mereka belajar dulu dari kepalanya. Habis itu kalau sudah kuat, catch-nya ini, tangannya ini harus dikuatin dan dibenerin. Ini dah. Tonton kembali aja, saya rasa lebih bagus. Jadi ketika catch itu dadanya naik, baru habis itu buang ke depan. Kalau mereka sudah lebih dewasa, mereka sudah lebih kuat, itu mereka sudah
mulai bisa mengangkatnya itu ya. Jadi tetap harus ikutin prosesnya teman-teman. Jadi tidak bisa buru-buru langsung wah anak kecil. Ada anak kecil yang bisa langsung, tapi kebanyakan yang saya latih ya tidak bisa langsung sih ya. Malah mereka kelihatan kayak celup-celup aja gitu, hanya kepala aja yang keluar dan bahu keluar sedikit, tidak mengangkat seperti ini ya. Nah, dan dada juga harus dipikirin. Ini yang saya dapatkan dari Coach Sergio. Dada ini jangan diangkat terlalu tinggi 90 derajat seperti ini, tapi dada itu kayak didoyong ke depan gini posisinya. Jadi kayak 45 derajat ke sini ya. Jadi diangkat tetap tapi didoyong ke depan. Jadi kayak ngangkat nggak gini tapi ngangkat 45 derajat. Jadi dia bisa dorong ke depan kayak lompat ya. Oke. Pertanyaan yang ke 1 2 3 4 tadi 4 tambah ini 6 7. Sekarang masuk ke 7 ya. Nah, bagaimana cara menghitung waktu istirahat yang cocok pada set threshold itu ya. Nah, lalu mana yang lebih baik menyusun program latihan, misalkan siklus 6 bulan. Saya buat 3 bulan fokus aerobik, 2 bulan fokus race pace ya. Lalu habis itu 1 bulan fokus speed. Jadi 3-2-1 maksudnya gitu kan ya. 3-2-1 atau pakai yang microcycle-nya per minggu, campur saja aerobik, speed, race pace. Nah, Bapak mungkin belum nonton video saya yang sebelumnya ya. Nah, Bapak nonton aja yang sebelumnya ya. Nah, ini yang maksud saya yang sebelum ini ya. Sebelum ini itu ada saya buatkan program yang aerobik, speed, race pace. Di 1 minggu itu kita bagi jadi 3 hari. Jadi 3-day cycle. Jadi hari 1, hari kedua, hari ketiga aerobik, speed, race pace, aerobik, speed, race pace. Nah, baru habis itu diputar 3 minggu, 3 minggu berikut jadi race pace, speed, race pace, aerobik, speed, race pace, aerobik, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Lalu habis itu kita ada speed, aerobik, race pace, speed, aerobik, race pace, speed, aerobik, race pace. Itu sama Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu. Diulang 3 minggu. Jadi total semua ada 9 minggu itu. Jadi 3 kali 3 siklusnya diputar aja. Nah, kalau siklus langsung 6 bulan, 3 bulan fokus aerobik, 2 bulan fokus race pace, 1 bulan fokus speed. Itu pernah sih sebenarnya dulu sebelum saya pahami ini, saya pernah buat seperti itu. Jadi aerobik aja panjang ya. Tapi apa? Kita gini loh. Sebenarnya boleh aja sih ya. Tapi menurut saya lebih bagus aerobik, speed, race pace karena kita perlu 3-3-nya itu gitu loh. Di sinilah bagusnya program 3-day cycle ini ya. Kalau 3 bulan aerobik, anak-anak ini misalnya selama 3 bulan teman-teman kasih 10 kali 500 ya, variasi. Tapi lama-lama kan dia bosen gitu ya. Dia kan juga nggak ada ini. Terus 2 bulan hanya khusus race pace, 1 bulan hanya khusus speed. Jadi nanti ketika perlombaan gimana dia aerobiknya gitu loh. Gitu kira-kira ya. Kalau misalnya dia menang 1500, mana bisa susun program seperti itu, kira-kira kan seperti itu ya. Jadi menurut saya aerobik, speed, race pace itu diputar lebih bagus ya. Nah, 7, pertanyaan ke-7, pertanyaan ke-8 ya. Ini udah lama lagi, tolong jelaskan secara jelas. Selamat sore Coach, anak saya laki-laki umur 9 tahun, tinggi 140 cm, gaya bebas 47 detik, 50 meter. Mau tanya sekarang ini gaya bebas dia mampu 2 set kali tarikan 1 napas. Apakah ada latihan khusus pernapasan agar mampu menjadi 4 set tarikan 1 napas? Terima kasih, sehat selalu. Salam dari Bintan, Kepulauan Riau. Salam balik buat teman-teman yang ada di Bintan, Kepulauan Riau. Nah, kalau untuk tarikan napas ada banyak ya, ada breathing control ya. Teman-teman bisa ngelatih contoh pull 8 kali 200, nafas 3, 100 nafas 3, 100 nafas 5, atau nafas 35 atau boleh kalau udah lebih kuat boleh 57, boleh lebih lagi lung buster boleh 3, 5, 7, 9 misalnya lung buster ya, itu ada programnya. Nah, lung buster itu untuk pernapasan ya, itu untuk hypoxidnya. Oke, pertanyaan yang ke-9 ya. Selamat malam Coach, saya punya anak laki-laki sekarang usia 14 tahun, gaya bebas 38 detik.
bagaimana program latihan cara meningkatkan kecepatan anak-anak umur 14 tahun. Aerobic speed race pace wajib menurut saya ya. Aerobik kalau bisa naikin daya tahan, itu otomatis akan membantu kecepatan. Race pace-nya diperhatikan 8 kali 50 diulang 2 ronde, atau 30 kali 50 diulang 10 kali 50 diulang 3 ronde, atau satu lagi speed ya 8 kali 25 atau 4 kali 25 diulang misalnya 6 ronde, atau kalau udah kuat 5, kalau udah kuat 6 kali 25, kalau udah kuat 7 kali 25, kalau udah kuat 8 kali 25 ya. Pertanyaan terakhir. Selamat malam coach. Coach bagi saran dong untuk anak umur 15 tahun kategori sprint distance swimming triathlon 750 meter lemah di kaki. Mohon sarannya dong. Nah, kalau lemah di kaki, latihan kaki terus ya. Nah, kicking misalnya 10 kali 100 atau 15 kali 100 atau 20 kali 100 ya. Boleh sampai 20 kali 100. Itu kalau misalnya umur 15 tahun boleh seminggu ya. Kalau misalnya latihannya tiap hari ya latihan terus kick aja ya 10 setiap kali programnya. Oke, itu supaya bisa bantuin triathlon. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Saya nggak panjang-panjang. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video, bye.